Oke, selamat pagi untuk Ibu Kartina selaku dosen pengampu mata kuliah Advance 2. Kami di sini dari grup 3, yaitu saya sendiri Najma Tira dengan NIM 2021-726, Karina Nisa dengan NIM 2021-728, Rizka Nurul dengan NIM 2021-746, Siti Humaira 2021-799, dan juga Feby Junita dengan NIM 2021-70-114. Oke, kita langsung masuk aja nih ke dalam materinya. Jadi di sini kita nanti akan bahas PSAK 103 mengenai kombinasi bisnis. Jadi, pertama ini ada tujuan. Jadi tujuan dari PSAK 103 ini dibuat yaitu untuk, meningkatkan relevansi, keandalan, dan juga daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya nih mengenai kombinasi bisnis dan juga dampaknya seperti apa. Nah, untuk kita mencapai, sebuah tujuan tersebut gitu ya, di sini ada pernyataan yang mengatur prinsip dan juga pernyataan tentang bagaimana nih pihak pengakuisisi atau acquire-nya gitu. Jadi yang pertama ini ada mengakui dan mengukur dalam laporan keuangannya aset teridentifikasi yang diperoleh, setelah itu ada liabilities yang diambil alih dan juga kepentingan non pengendali dari dari pihak diakuisisi atau acquiree. Yang kedua, itu ada mengakui dan mengukur goodwill yang diperoleh dari kombinasi bisnis atau keuntungan dan dari pembelian dengan diskon seperti itu. Dan yang ketiga itu ada mengatur informasi yang diungkapkan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan itu mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis tersebut. Seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk nih ke dalam ruang lingkup. Jadi, untuk ruang lingkupnya ini Pasaka 103 dia tuh nih mengatur nih bagaimana entitas ini harus mengukur, mencatat, dan juga mengungkapkan aset, kewajiban, serta ekuitas yang timbul dari transaksi penggabungan usaha, seperti itu. Nah, hal ini termasuk pengakuan aset yang dapat diidentifikasi, kewajiban, dan juga pengakuan goodwill. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, identifikasi kombinasi bisnis. Jadi di mana di sini tuh entitas menentukan nih, apakah suatu transaksi itu merupakan kombinasi bisnis dengan dia melihat definisi dalam PSAK 103 ini, seperti itu. Nah, jadi jika aset yang diperoleh itu termasuk dalam bisnis, maka dianggap kombinasi bisnis. Namun jika yang diperoleh hanya aset, maka transaksi tersebut itu dicatat sebagai akuisisi aset, seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam metode, akuisisi. Jadi metode akuisisi ini adalah entitas, yaitu dia mencatat nih setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi gitu ya. Nah di sini nih ada beberapa list mengenai penerapan metode akuisisi. Yang pertama itu mensyaratkan, yang pertama ada pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Di mana di sini identifikasi pihak pengakuisisi itu, jadi untuk setiap kombinasi bisnis itu salah satu dari entitas yang bergabung akan diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi, seperti itu. Terus yang kedua ada penentuan tanggal akuisisi. Di mana di sini pihak itu pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisinya, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh nih pengendalian atas pihak yang diakuisisi, kayak gitu. Terus ketiga, ada pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi. Jadi pada saat ini ada prinsip pengakuan, di mana prinsip pengakuan itu adanya pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi itu mengakui nih terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan juga kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi, kayak gitu. Terus juga ada di sini ketentuan pengakuan. Jadi di mana ketentuan pengakuan ini ada pada tanggal akuisisi, di mana pihak itu dari mana pihak pengakuisisi itu mengklasifikasikan ya atau dia mengatur aset yang teridentifikasi yang telah diperoleh dalam dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan nih untuk menerapkan SAK selanjutnya kayak gitu. Di mana di sini pihak pengakuisisi dia membuat klasifikasi atau penentuan, berdasarkan ada persyaratan kontraktual, terus juga ada, kondisi ekonomi gitu, terus habis itu ada kebijakan operasional atau akuntansinya dan, keadaan terkait, yang ada pada tanggal akuisisi tersebut, kayak gitu. Setelah itu ada juga prinsip pengakuan ada prinsip pengukuran. Jadi prinsip pengukuran ini dia tuh pihak pengakuisisi, dia tuh mengukur nih aset teridentifikasi yang nanti diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal yang diakuisisi, kayak gitu. Nah, di situ, di mana ada untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi itu mengukur nih pada tanggal akuisisi, komponen dari kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi yang menyajikan bagian kepemilikan, yaitu di sini ada terjadi nih pada, di mana di sini mereka tuh, mmm oke, maaf saya ulang. Jadi, di mana untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi itu mengukur pada tanggal akuisisi komponen dari kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi yang menyajikan bagian kepemilikan sekarang dan memberikan mereka hak atas, proporsional dari aset neto entitas gitu ya, pada saat nilai wajar yang pertama. Terus yang kedua itu ada pada bagian proportional instrument di mana sini kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi, seperti itu. Terus setelah itu ada pengecualian nih dari prinsip pengakuan atau pengukuran. Jadi,
Di mana PSAK ini tuh dia memberikan pengecualian terbatas terhadap prinsip pengakuan dan juga pengukuran, ada di paragraf 21A sampai 31 yang nanti akan dijelaskan teman saya selebihnya, seperti itu. Yang di mana di sini dia tuh diakui nih dengan hasil yang berbeda jika menerapkan prinsip dan juga ketentuan pengakuan di atas dengan menerapkan ketentuan pengakuan sebagai tambahan atas ketentuan pada paragraf 11 yang tadi sudah saya jelaskan dan juga 12. Seperti itu. Terus juga diukur pada suatu jumlah selain nilai wajar pada tanggal akuisisi, kayak gitu. Setelah itu di sini ada pengecualian dari prinsip pengakuannya gitu. Jadi di mana liabilitas dan liabilitas contingency dalam ruang lingkup PSAK 53 dan juga ISAK 30. Yang juga ISAK 30. Nah, jadi di sini tuh PSAK 57 itu dia membahas mengenai provisi, liabilitas contingency dan juga aset contingency. Sedangkan ISAK 30 itu dia tuh di mana penguatan jika penguatan jika timbul secara terpisah namun bukan diambil alih dalam kombinasi bisnis kayak gitu. Jadi di sini tuh di mana kerangka konseptual pelaporan keuangan ini dia mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban sekarang entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa di masa lalu seperti itu. Setelah itu kita masuk nih ke dalam liabilitas dan aset kontingensi, di mana di sini PSAK 57 dia mendefinisikan nih, liabilitas kontingensinya ini sebagai yang pertama kewajiban yang memungkinkan timbul dari peristiwa masa lalu dan juga keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidaknya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke dalam pengecualian dari prinsip pengakuan dan juga pengukuran. Jadi di mana di sini untuk pajak penghasilan, di mana pihak pengakuisisinya itu mengakui ini dan juga mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang diperoleh dan juga liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Ini tuh sesuai nih sama PSK 46 mengenai pajak penghasilan seperti itu. Terus setelah itu ada imbalan kerja juga di mana di sini pihak pengakuisisi itu mengakui dan juga mengukur liabilitas atau suatu aset kalau misalnya memang ada terkait dengan kesepakatan imbalan kerja dari pihak diakuisisi sesuai dengan PSAK 24 mengenai imbalan kerja seperti itu. Setelah itu kita di sini masuk nih ke yang terakhir yang di mana pengakuan dan pengukuran goodwill untuk keuntungan dari pembelian dengan diskon. Jadi di mana di sini tuh pihak mengakuisisi itu mengakui nih goodwill-nya pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih bagian A atas bagian B ini di bawah ini. Jadi yang pertama tuh untuk nilai yang A-nya ini yaitu nilai gabungan dari yang pertama itu ada imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK ini yang dimana pada umumnya mensyaratkan nilai wajar pada tanggal yang diakuisisi kayak gitu. Terus setelah itu yang kedua ada jumlah setiap kepentingan dan pengendali pada pihak diakuisisi yang diukur sesuai dengan PSAK 103 ini. Terus dan yang terakhir ada untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Di sini nilai wajarnya pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi kayak gitu. Terus setelah itu untuk yang bagian B di mana di sini tuh jumlah neto dari aset itu teridentifikasi nih yang diperoleh dan di liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi yang nanti akan diukur sesuai dengan pernyataan PSAK 103 seperti itu. Setelah ini akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Lalu biaya tersebut mencakupi makelar atau finder's fee, lalu penasihat hukum, akuntansi, penilaian, dan fee profesional atau profesi lainnya. Lalu di sini terdapat akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Jadi PSAK ini memberikan pedoman atas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sebagai berikut. Yang pertama adalah hak yang diperoleh kembali, lalu ada liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi, aset indemnifikasi, dan imbalan kontingensi. Lalu di sini selanjutnya ada ketentuan transisi. Jadi aset dan liabilitas yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011 itu tidak disesuaikan dengan pernyataan berikut. Yang pertama, yaitu adalah goodwill yang diakui sebelumnya. Lalu di sini selanjutnya ada goodwill negatif yang diakui sebelumnya. Jadi pada awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011, jumlah tercatat goodwill negatif itu dihentikan pengakuannya dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Lalu di sini selanjutnya ada pajak penghasilan. Jadi pengakuisisi itu menerapkan PSAK 46 atau 212 secara prospektif. Nah, pengakuisisi ini mengakui perubahan dalam aset pajak tanggungan tersebut dengan menyesuaikan laba atau bukan
jika disyaratkan dalam PSAK 46 atau 100 atau 212. Tapi sini ada penarikan. Jadi tanggal akuisisi itu adalah pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak akuisisi. Lalu teridentifikasi. Jadi suatu aset itu disebut teridentifikasi jika asetnya itu yang pertama dapat dipisahkan dan yang kedua timbul dari hak kontraktual atau hukum lain. Baik, selanjutnya lampiran B, pedoman penerapan, ada kombinasi bisnis entitas sepengendalian. Yang pertama, kombinasi bisnis entitas sepengendalian ini tidak diterapkan untuk kombinasi bisnis dari entitas atau bisnis yang berada di bawah pengendalian yang sama. Proses ini tidak menciptakan perubahan substansial dalam kepemilikan dan pengendalian entitas terlibat. Yang kedua, pengendalian dapat dimiliki oleh sekelompok individu yang melalui kesepakatan kontraktual, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas. Kekuasaan ini memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh entitas tersebut. Yang ketiga, suatu entitas mungkin dikendalikan oleh individu atau kelompok individu yang bertindak bersama berdasarkan kesepakatan kontraktual yang saling mengikat, sehingga terciptanya pengendalian bersama terhadap entitas. Yang keempat, besarnya kepentingan dan pengendalian pada setiap entitas yang dikombinasikan, baik sebelum maupun setelah kombinasi, tidak menjadi faktor relevan dalam menilai transaksi ini. Selanjutnya, identifikasi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis dapat didefinisikan sebagai transaksi atau peristiwa di mana satu entitas atau pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas suatu atau lebih entitas lainnya. Hal ini dilakukan melalui pengalihan kas, setara kas, aset lain, atau dengan menimbulkan liabilitas serta penerbitan kepentingan ekuitas, dengan atau tanpa pengalihan imbalan langsung. Kombinasi bisnis dirancang dengan berbagai cara yang dapat disesuaikan dengan alasan hukum, perpajakan, dan strategi bisnis. Proses ini memungkinkan entitas untuk memperkuat posisi pasar, mengakses sumber daya yang lebih besar, serta meningkatkan efisiensi operasional dalam skala yang lebih luas. Selanjutnya, definisi bisnis merujuk pada suatu rangkaian kegiatan dan aset yang terdiri dari input serta proses yang diterapkan pada input tersebut, yang bersama-sama mampu menghasilkan output atau nilai. Dengan kata lain, suatu bisnis tidak hanya sekedar memiliki aset, tetapi juga proses yang dapat mengolah input menjadi produk atau jasa yang berpotensi memberikan nilai ekonomi. Selanjutnya ada unsur bisnis. Output tidak menjadi syarat mutlak bagi suatu rangkaian aktivitas dan aset untuk memenuhi kualifikasi sebagai bisnis. Untuk memenuhi syarat, yang diperlukan adalah dua unsur utama, yaitu input dan proses yang diterapkan pada input tersebut. Bahkan jika suatu rangkaian aktivitas memiliki output atau menghasilkan pendapatan, hal ini tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kedua unsur, yaitu input dan proses substantif, telah diakuisisi. Selanjutnya, identifikasi pihak pengakuisisi. Pihak pengakuisisi dalam suatu kombinasi bisnis adalah entitas yang memperoleh kendali atas entitas yang diakuisisi. Secara umum, pihak pengakuisisi adalah entitas yang mengalihkan aset atau menimbulkan liabilitas dalam rangka memperoleh pengendalian tersebut. Biasanya, pihak pengakuisisi adalah entitas yang menerbitkan kepentingan ekuitas dan memiliki ukuran relatif yang lebih besar, baik dari segi aset, penghasilan, atau laba dibandingkan entitas yang diakuisisi. Dalam situasi di mana lebih dari dua entitas terlibat dalam kombinasi bisnis, penentuan pihak pengakuisisi dilakukan dengan mempertimbangkan inisiatif entitas yang berperan aktif dalam merencanakan dan menginisiasi proses kombinasi tersebut. Penting untuk dicatat bahwa entitas baru yang dibentuk dari hasil kombinasi bisnis tidak selalu dianggap sebagai pihak pengakuisisi. Penentuan pihak pengakuisisi didasarkan pada pengendalian dan dominasi entitas terhadap pihak yang diakuisisi. Selanjutnya, akuisisi terbalik. Akuisisi terbalik terjadi ketika entitas yang menerbitkan efek atau saham diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Dalam situasi ini, identifikasi entitas dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada entitas terbuka yang menerbitkan saham, dianggap sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Yang kedua, entitas tertutup, yaitu yang mengakuisisi, dianggap sebagai pihak yang mengakuisisi untuk tujuan akuntansi. Selanjutnya ada pengukuran imbalan yang dialihkan. Dalam akuisisi terbalik, pihak pengakuisisi secara akuntansi biasanya tidak memberikan imbalan langsung kepada pihak yang diakuisisi. Hal ini berbeda dari akuisisi konvensional di mana pihak mengakuisisi biasanya memberikan imbalan berupa kas, aset, atau saham. Selanjutnya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun dan diterbitkan menggunakan nama entitas induk secara hukum. Namun dalam catatan atas laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan tersebut merupakan keberlanjutan dari laporan keuangan entitas tertutup, kecuali untuk struktur modal yang mencerminkan perubahan akibat akuisisi terbalik ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum entitas tersebut menjadi induk, dari sudut pandang akuntansi entitas tertutup dianggap sebagai pengendali utama dalam kombinasi tersebut.
Selanjutnya ada kepentingan non-pengendalian. Setelah terjadinya akuisisi terbalik, kepentingan non-pengendalian diperlakukan secara khusus dalam laporan keuangan konsolidasian. Kepentingan ini mempresentasikan bagian dari pemegang saham non-pengendalian atas nilai tercatat, aset neto pihak yang diakuisisi secara hukum sebelum kombinasi bisnis. Berbeda dengan akuisisi biasa, di mana kepentingan non-pengendalian diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam akuisisi terbalik, kepentingan non-pengendalian tidak diukur berdasarkan nilai wajar, melainkan tetap berdasarkan proporsi nilai tercatat aset neto sebelum transaksi terjadi. Selanjutnya, dalam laporan keuangan konsolidasian setelah akuisisi terbalik, struktur ekuitas mencerminkan ekuitas pihak pengakuisisi secara hukum, termasuk saham ekuitas yang diterbitkan dalam rangka kombinasi bisnis. Lalu, untuk menghitung laba per saham setelah akuisisi terbalik, metode perhitungan sedikit berbeda karena memperhitungkan rasio pertukaran yang disepakati dalam perjanjian merger. Berikut cara perhitungannya. Yang pertama, jumlah saham biasa yang beredar sebelum tanggal akuisisi dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa dari pihak yang diakuisisi secara hukum. Lalu yang kedua, jumlah saham biasa yang beredar setelah tanggal akuisisi hingga akhir periode adalah jumlah aktual saham biasa yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi secara hukum selama periode tersebut. Selanjutnya, dalam laporan keuangan konsolidasian setelah akuisisi terbalik, perhitungan laba per saham dasar untuk setiap periode komparatif sebelum tanggal akuisisi dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Laba atau rugi dari pihak yang diakuisisi secara hukum yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa pada setiap periode yang digunakan sebagai numerator. Sedangkan untuk denominator digunakan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dari pihak pengakuisisi secara hukum yang telah dikalikan dengan rasio pertukaran yang disepakati dalam perjanjian akuisisi. Langsung di sini ada pengakuan aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil kali tertentu. Nah, di sini terkait dengan aset tak berwujud, di mana aset tak berwujud merupakan sesuatu yang teridentifikasi jika memenuhi kriteria pemisahan ataupun kriteria hukum kontraktual. Kemudian yang memenuhi kriteria kontraktual secara hukum dapat diidentifikasi meskipun aset tidak dapat dialihkan atau dipisahkan dari pihak diakuisisi ataupun dari pihak yang ataupun dari kewajiban lainnya. Kemudian aset tak terwujud ini itu dipisahkan menjadi pihak yang diakuisisi ataupun entitas hasil kombinasi. Nah, di sini yang pertama itu contohnya perilaku pasar memerlukan menukarkan liabilitas simpanan dan aset tak terwujudnya, hubungan penyimpanan terkait dalam transaksi pertukaran observasi. Terus yang kedua itu pihak diakuisisi memiliki merek dagang terdaftar dan terdokumentasi, tetapi keahlian yang digunakan untuk memperoleh produk bermerek dagang tidak dipatenkan. Kemudian di sini ada hak yang diperoleh kembali, di mana hak pengakuisisi dapat memperoleh kembali suatu hak yang sebelumnya diberikan kepada pihak diakuisisi. Nah, di sini tujuannya itu untuk sebagai salah satu ataupun lebihan aset dari pihak pengakuisisi yang nantinya itu akan diakui ataupun tidak diakuinya. Kemudian, jika persyaratan kontrak menimbulkan hak yang diperoleh kembali menguntungkan ataupun tidak menguntungkan, maka akan dibandingkan dengan persyaratan transaksi pasar pada saat di mana, adanya item yang sama, maka pihak dari si pengakuisisinya itu mengakui keuntungan ataupun, kerugiannya. Kemudian di sini ada kumpulan tenaga kerja dan, item lain yang tidak teridentifikasi, di mana pihak pengakuisisi memasukkan ke dalam goodwill nilai aset yang tak terwujud, di mana nantinya itu, akan memperoleh adanya yang tidak teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Kemudian pihak pengakuisisi, memasukkan ke dalam goodwill di mana setiap nilai yang diatribusikan pada item, tidak memenuhi kualifikasi sebagai aset pada tanggal yang diakuisisi. Kemudian, setelah pengakuan awal pihak pengakuisisi mencatat aset tak terwujud, yang nantinya akan, adanya kombinasi bisnis sesuai dengan ketentuan PSAK, 238 terkait dengan aset tak terwujud. Kemudian di sini, apakah aset tak terwujud diakui secara terpisah dari goodwill. Kemudian di sini ada pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non-pengendali pada pihak akuisisi. Nah, di sini terdapat aset dengan arus kas yang tidak pasti adanya penyelesaian penilaian. Di mana di sini pihak pengakuisisi itu tidak menyisihkan nilai terpisah untuk arus kas yang tidak pasti pada aset yang diukur pada nilai wajar. Nah, dalam pengukuran nilai wajar aset itu terdapat sewa operasi di mana pihak pengakuisisi mempertimbangkan persyaratan sewa tersebut dan tidak mengakui aset ataupun liabilitas terpisah, yang di mana berdasarkan perbandingan dengan adanya persyaratan pasar. Kemudian di sini
sama seperti sebelumnya. Di sini kan tadi ngebahas tentang aset dengan arus kas yang tidak pasti. Yang keduanya itu kepentingan non pengendalian pada pihak akuisisi. Nah, di sini itu pihak akuisisinya itu dapat mengukur nilai wajar kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi berdasarkan dengan harga pasar ataupun saham yang tersedia. Terus di sini nilai wajar pada sahamnya itu pada pihak pengakuisisi dan non pengendali dapat berbeda karena adanya perbedaan ataupun pengendalian terkait diskon kepentingan dan pengendalian yang diperhitungkan oleh perilaku pasar. Kemudian di sini ada pengukuran goodwill ataupun keuntungan dari pengembalian dengan diskon, di mana pengukuran nilai wajar tanggal akuisisi atas kepentingan pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi dengan menggunakan teknik penilaian ataupun penerapan ada sebelumnya di paragraf 33. Kemudian di dalam kombinasi bisnis ini tanpa adanya pengalihan imbalan, di mana nilai wajar tanggal akuisisi atas kepemilikan pihak akuisisi, pengakuisisi di pihak akuisisi digunakan untuk mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Terus terdapat pertimbangan khusus dalam penerapan metode akuisisi untuk kombinasi entitas bersama. Nah, di dalam kombinasi bisnis, entitas bersama ataupun nilai wajar kepentingan pihak akuisisi mungkin lebih dapat diandalkan pada nilai wajar kepentingan pihak pengakuisisi yang dialihkan. Di mana entitasnya itu entitas bersama memiliki karakteristik, di mana karakteristiknya itu adanya pelanggan dan pemiliknya, di mana mereka itu umumnya mengharapkan atas adanya pengurangan biaya ataupun dividen patronase yang dapat bervariasi berdasarkan aktivitas bisnis anggota dengan entitas bersama. Kemudian terkait pengukuran nilai wajar entitas bersama mencakup asumsi perilaku dasar tentang manfaat masa depan anggota dan entitas bersama. Kemudian ada penyelesaian efektif dari hubungan yang telah ada sebelumnya antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi dalam kombinasi bisnis. Nah, di sini aset dengan arus kas yang tidak pasti, di mana hubungannya telah ada sebelumnya antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi. Nah, di sini itu bersifat kontraktual ataupun non kontraktual, di mana jika kombinasi bisnis ini mengakhiri hubungan yang telah ada sebelumnya, maka keuntungan atau kerugian diakuinya sebesar nilai wajar untuk hubungan non kontraktualnya dan nilai yang lebih rendah antara jumlah kontrak yang tidak menguntungkan dari perspektif pihak pengakuisisi ataupun persyaratan pasar saat ini dengan adanya hubungan kontraktual. Oke, saya Feby Junita Naftalia dengan NIM 2021-70114. Selanjutnya ada kesepakatan untuk pembayaran kontingensi kepada karyawan atau pemegang saham penjual. Nah, apakah kesepakatan untuk pembayaran kontingensi kepada karyawan atau pemegang saham penjual merupakan imbalan kontingensi dalam kombinasi bisnis atau merupakan transaksi terpisah? Nah, ini tuh tergantung pada sifat kesepakatannya. Nah, kalau terdapat ketidakjelasan apakah kesepakatan untuk pembayaran kepada karyawan atau pemegang saham penjual merupakan bagian dari pertukaran bagi pihak diakuisisi atau merupakan suatu transaksi terpisah dari kombinasi bisnis, maka pihak pengakuisisi mempertimbangkan beberapa indikator, 8 indikator ini. Yang pertama, ada hubungan kerja berkelanjutan. Nah, persyaratan dalam hubungan kerja berkelanjutan oleh pemegang saham penjual yang menjadi karyawan kunci mungkin merupakan indikator dari substansi kesepakatan imbalan kontingensi. Persyaratan yang berkaitan dengan hubungan kerja berkelanjutan ini mungkin termasuk dalam suatu kontrak kerja perjanjian akuisisinya juga atau beberapa dokumen lainnya. Terus selanjutnya yang kedua ada durasi hubungan kerja berkelanjutan. Nah, jika periode yang disyaratkan dalam hubungan kerja bersamaan dengan atau lebih lama dari periode pembayaran kontingensi, maka fakta tersebut mungkin mengindikasikan bahwa pembayaran kontingensi secara substansi merupakan remunerasi. Yang ketiga ada level remunerasi, situasi di mana remunerasi karyawan selain pembayaran kontingensi berada pada tingkat yang wajar dibandingkan dengan remunerasi karyawan kunci lainnya dalam entitas hasil kombinasi, mungkin mengindikasikan bahwa pembayaran kontingensi merupakan imbalan tambahan, bukan remunerasi. Selanjutnya yang keempat ada pembayaran inkremental kepada karyawan. Jika pemegang saham penjual yang tidak menjadi karyawan menerima pembayaran kontingensi dengan basis per saham yang lebih rendah daripada pemegang saham penjual yang menjadi karyawan dari entitas hasil kombinasi, maka fakta tersebut mengindikasikan bahwa jumlah inkremental dari pembayaran kontingensi kepada pemegang saham penjual yang menjadi karyawan merupakan remunerasi. Selanjutnya, yang kelima ada jumlah saham yang dimiliki. Jumlah saham yang relatif dimiliki oleh pemegang saham penjual yang tetap sebagai karyawan kunci mungkin merupakan indikator dari substansi kesepakatan imbalan kontingensi. Sebagai contoh, jika pemegang saham penjual yang memiliki hampir seluruh saham pihak diakuisisi tetap sebagai karyawan kunci, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kesepakatan tersebut secara substansi merupakan kesepakatan bagi laba yang bertujuan untuk memberikan remunerasi untuk jasa setelah kombinasi bisnis. Selanjutnya yang keenam ada keterkaitan dengan penilaian.
Jika imbalan awal yang dialihkan pada tanggal akuisisi didasarkan pada batas bawah dari rentang yang ditetapkan atas penilaian dalam pihak diakuisisi dan formula kontingensi yang berkaitan dengan peningkatan penilaian tersebut, maka fakta tersebut dapat diartikan bahwa pembayaran kontingensi merupakan imbalan tambahan. Sebagai alternatif, jika formula pembayaran kontingensi konsisten dengan kesepakatan bagi laba sebelumnya, maka fakta tersebut dapat diartikan bahwa substansi kesepakatan tersebut adalah untuk memberikan remunerasi. Selanjutnya ada formula dalam mengatur imbalan. Formula yang digunakan untuk mengatur pembayaran kontingensi mungkin bermanfaat dalam menilai substansi dari kesepakatan. Sebagai contoh, jika pembayaran kontingensi ditentukan dengan dasar multiple of earnings, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa kewajiban merupakan imbalan kontingensi dalam kombinasi bisnis dan bahwa formula tersebut memiliki intensi untuk mengatur atau memverifikasi nilai wajar pihak diakuisisi. Sebaliknya, pembayaran kontingensi yang merupakan presentasi tertentu dari laba dapat diartikan bahwa kewajiban kepada karyawan merupakan kesepakatan bagi laba untuk memberikan remunerasi bagi karyawan atas jasa yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir ada perjanjian dan isu lainnya. Persyaratan kesepakatan lain dengan pemegang saham penjual, seperti perjanjian untuk tidak saling berkompetisi, kontrak eksekutori, kontrak konsultasi, dan perjanjian sewa properti, dan pelakuan pajak penghasilan dari pembayaran kontingensi mungkin mengindikasikan bahwa pembayaran kontingensi dapat diatribusikan pada suatu hal selain imbalan kepada pihak diakuisisi. Sebagai contohnya, dalam kaitannya dengan pihak pengakuisisi dapat melakukan perjanjian sewa properti dengan pemegang saham penjual yang signifikan. Selanjutnya, itu ada penghargaan berbasis saham pihak pengakuisisi yang dipertukarkan dengan penghargaan yang dimiliki oleh karyawan pihak yang diakuisisi. Nah, pihak pengakuisisi dapat mempertukarkan penghargaan pembayaran berbasis saham atau penghargaan pengganti ini dengan penghargaan yang dimiliki oleh karyawan pihak yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi berkewajiban untuk mengganti penghargaan pihak yang diakuisisi jika pihak yang diakuisisi atau karyawannya mempunyai kemampuan untuk meminta penggantian. Misalnya, untuk memenuhi tujuan dalam penerapan persyaratan ini, pihak pengakuisisi berkewajiban untuk mengganti penghargaan pihak yang diakuisisi jika penggantian tersebut disyaratkan oleh ketentuan perjanjian diakuisisi, ketentuan penghargaan pihak yang diakuisisi, dan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Nah, di sini teman-teman ada SKK yang memberikan pedoman akuntansi dan pengukuran selanjutnya. Ada beberapa PSAK, contoh SKK lain yang memberikan panduan akuntansi dan pengukuran setelahnya untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih atau timbul dalam kombinasi bisnis. Itu termasuk yang pertama ada PSAK 19 revisi 2010 bicara mengenai aset tak berwujud yang mengatur akuntansi untuk aset tidak berwujud teridentifikasi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Kedua ada PSAK 28 mengenai akuntansi asuransi kerugian dan PSAK 36 mengenai akuntansi asuransi jiwa memberikan panduan akuntansi selanjutnya untuk kontrak asuransi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Ketiga ada PSAK 46 revisi 2010 mengenai akuntansi pajak penghasilan yang mengatur akuntansi selanjutnya untuk pajak tangguhan termasuk aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan liabilitas pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Yang keempat ada PSAK 53 revisi 2010 bicara mengenai pembayaran berbasis saham memberikan panduan akuntansi dan pengukuran selanjutnya untuk porsi pengganti penghargaan pembayaran berbasis saham yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi yang dapat diatribusikan pada jasa masa depan karyawan. Yang kelima PSAK 4 revisi 2009 mengenai laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri yang memberikan panduan akuntansi untuk perubahan dalam kepentingan pemilikan entitas induk pada entitas anak setelah pengendalian yang diperoleh. Nah, di sini selanjutnya ada pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan. Yang pertama ada nama dan penjelasan tentang pihak yang diakuisisi, lalu tanggal akuisisi, persentase kepentingan ekuitas berhak suara yang diperoleh, alasan utama untuk kombinasi bisnis dan penjelasan tentang bagaimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi, dan penjelasan kualitatif tentang faktor yang membentuk goodwill yang diakui seperti sinergi yang diharapkan. Lalu nilai wajar tanggal akuisisi atas total imbalan yang dialihkan dan nilai wajar tanggal akuisisi untuk setiap kelompok utama imbalan seperti kas, aset berwujud atau aset tidak berwujud lain termasuk bisnis atau entitas anak dari pihak pengakuisisi, liabilitas yang timbul dan kepentingan ekuitas dan pihak pengakuisisi termasuk jumlah instrumen atau kepentingan yang diterbitkan atau yang dapat diterbitkan serta metode penentuan nilai wajar instrumen atau kepentingan tersebut. Nah, untuk piutang yang diperoleh itu ada nilai wajar piutang, jumlah piutang bruto kontraktual, dan estimasi terbaik pada tanggal akuisisi atas jumlah arus kas kontraktual yang diperkirakan tidak tertagih. Untuk setiap kombinasi bisnis di mana pihak pengakuisisi memiliki kurang dari 100% dari kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi, jumlah dari kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi yang diakui pada tanggal akuisisi dan dasar pengukurannya, dan untuk setiap kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi yang diukur pada nilai wajar, teknik penilaian, dan input model utama yang digunakan dalam penentuan nilai tersebut.
Nah, rekonsiliasi atas nilai tercatat goodwill pada awal dan akhir periode laporan yang menunjukkan secara terpisah. Yang pertama ada jumlah bruto dan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal periode laporan, goodwill tambahan yang diakui selama periode laporan, kecuali goodwill yang termasuk dalam kelompok lepasan yang pada akuisisi memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Selanjutnya penyesuaian yang berasal dari pengakuan kemudian atas aset pajak tanggungan selama periode laporan, goodwill yang tercakup dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan goodwill yang dihentikan pengakuannya selama periode laporan tanpa sebelumnya dimasukkan dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, rugi penurunan nilai yang diakui selama periode laporan, perbedaan nilai tukar neto yang timbul selama periode laporan, perubahan lain dalam nilai tercatat selama periode laporan, jumlah bruto dan akumulasi rugi penurunan nilai pada akhir periode laporan. Oke, pada PSAK 103 bicara mengenai kombinasi bisnis ini, kita ambil contoh kasus dari PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, di mana di sini ada ada kombinasi bisnis yang terjadi antara Gojek dan juga Tokopedia menjadi PT Goto. Nah, penilaian kuantitatif deskriptif ini menemukan bahwa kombinasi bisnis meningkatkan liabilitas jangka panjang perusahaan meski return on asset meningkat, return on equity tetap negatif. Penelitian ini dilakukan oleh Amanda et al. 2024 dan menunjukkan bahwa strategi kombinasi bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Nah, dampak kombinasi bisnisnya, penelitian ini menemukan bahwa kombinasi bisnis meningkatkan liabilitas jangka panjang perusahaan tetapi juga meningkatkan return on asset-nya, namun return on equity-nya tetap negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa strategi kombinasi bisnis harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menghindari adanya risiko keuangan. Oke, di sini kita referensinya pada SAK atau standar akuntansi keuangan, dan cukup sekian penjelasan dari kelompok 3. Bila ada kekurangan mohon maaf, terima kasih.